kita untuk menyembah kita. Kita mau bernyanyi di hadapan Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Amin. Amin. Berapa banyak kau yang siap menyembah Tuhan? Lambaikan tangan. Mari lupakan segala masalah, problem. Hampiri tahta kasih karunia.
Tuhan, kita semua jemaat yang setia, dan kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Sama kanan kirimu katakan, Yesus begitu mengasihimu. Katakan, Yesus begitu mengasihimu. Biarlah setiap hati boleh mengerti kasih dan kuasa Tuhan tersedia bagi kita di tempat ini. Mari katakan haleluya.
kasih Tuhan, mari siapkan persembahan kita akan bawa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu segala yang kami miliki sumbernya dari Tuhan. Bukan karena kecakapan kami bekerja, tapi karena Tuhan yang mengarahkan berkat atas setiap kami. Ajar kami memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Dan Tuhan yang memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus kita siap bersama-sama terus. Amin. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang mampu mengerjakan perkara-perkara besar lebih dari yang dapat kami minta dan doa. Kau tidak terbatas oleh apapun ya Tuhan.
Kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan. Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya setiap kita umat Tuhan di tempat ini adalah umat yang terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, di minggu-minggu terakhir di kemah doa kita, Tuhan menuntun, mengingatkan supaya menghadapi hari-hari ke depan, supaya umat Tuhan itu boleh semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus mendapatkan pemahaman dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Di gereja kita ini ada sekolah orientasi melayani. Kenapa kita harus memahami firman? Orientasi melayani bukan mesti harus melayani orang lain, tetapi kita juga harus mampu melayani diri kita sendiri. Karena banyak hal yang kita tidak paham, kita tidak mengerti, tetapi bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan atas keadaan itu. Di Som kita akan belajar bagaimana umat Tuhan akan dituntun memahami keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kemudian kita akan dituntut memahami Holy Spirit. Saya percaya kalau hanya di ibadah raya, kita tidak akan pernah mampu bagaimana roh itu bekerja di dalam diri kita. Kemudian kita akan dituntut dalam satu materi divine healing dan blessing, bagaimana kita anak-anak Tuhan akan mengalami kesembuhan ilahi dan berkat-berkat yang akan disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita akan dituntut untuk masuk ke dalam masa mempelajari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari-hari ini kita bisa melihat di luar sana ada begitu banyak pengajaran tentang kedatangan Tuhan. Tetapi kalau kita paham tentang firman Tuhan, maka kita tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai banyaknya pengajaran. Di gereja kita menekankan tentang pentingnya doa, pujian, penyembahan. Jadilah umat Tuhan yang punya kerinduan, yang punya keinginan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Percaya dalam doa, pujian, penyembahan, Tuhan akan banyak mengerjakan seperti pujian tadi katakan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sanggup sediakan buat kehidupan kita. Kemudian di gereja kita ada FA, yang belum FA ikut FA. FA itu adalah Esbah keluarga, family altar, supaya kita bisa semakin mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Di FA itu ada kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Artinya kita dilatih, kita dididik, kita dimampukan untuk memahami kebenaran. Karena di FA kita bukan khotbah, tetapi di situ kita akan sharing. Kita akan bisa bagi pengalaman sehingga teman-teman yang lain itu bisa saling menguatkan, saling meneguhkan, supaya pemahaman kita akan firman bisa diteruskan seperti firman itu ingatkan kepada kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan dalam kitab Hosea 4 ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu bayangkan, banyak yang dipanggil kata firman Tuhan, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan tidak malu menggelari, menyebut kata umatku kata Tuhan. Kenapa mereka bisa binasa? Karena mereka tidak memahami kebenaran. Coba kita buka Roma 10. Roma 10 kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat 3, bagaimana orang yang tidak memahami kebenaran. Maka Alkitab mencatat mereka akan berusaha mendirikan kebenaran menurut pemahaman mereka sendiri. Nah, ini kan bahaya, Bapak. Artinya firman itu diterjemahkan sesuai dengan keinginan mereka. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3, Roma 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 2, 3 ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sekali lagi firman ini katakan kalau kita nggak memahami, nggak mengerti kebenaran Tuhan, maka kita akan berusaha mendirikan kebenaran menurut pengertian kita, yang endingnya sebenarnya kita akan keluar dari kebenaran Bapak. Ini adalah statement yang diangkat oleh Paulus. Dia mengingat bagaimana orang-orang Yahudi sungguh-sungguh giat untuk Allah. Kemudian dia mulai melihat ke dalam dirinya. Pada Paulus itu ataupun Saulus sebelumnya itu adalah seorang imam yang sangat memahami Taurat di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia hidup tanpa pengertian yang datangnya dari Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu, maka di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2, Paulus katakan begini, hatinya itu berkobar-kobar untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu bayangkan, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Makanya sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bahkan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai dengan 59, Saulus itu terlibat di dalam pembunuhan Stefanus. Bayangkan kalau kita hidup tanpa pengertian yang benar, maka kita akan menjadikan kebenaran menurut pengertian kita sendiri. Memahami firman Allah itu harus satu kesatuan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kemudian kita nggak boleh potong sepotong menurut keinginan kita. Inilah yang banyak dipakai oleh pengajar di luar sana, sampai banyak mengombang-ambingkan orang untuk akhirnya mereka akan keluar dari kebenaran. Jadi kenapa firman ini mengingatkan supaya kita anak-anak Tuhan itu harus memahami dan mengerti kebenaran Allah sesuai dengan konteks firman Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Saulus. Begitu Tuhan ubahkan hidupnya, maka dia mendapat pemahaman. Kalau tadinya hatinya berkobar-kobar untuk mengejar orang yang percaya kepada Yesus, justru di ayat 1 tadi katakan, di Roma 10 ayat 1 tadi, justru Paulus akhirnya keinginan hatiku dan doaku, dia katakan, supaya orang-orang Yahudi itu bisa kembali kepada jalan kebenaran, supaya mereka pun boleh diselamatkan, kembali hidup di dalam rencana Tuhan. Banyak orang yang ikut Tuhan, tapi kalau tanpa pengertian yang benar, sekali lagi maka mereka akan menciptakan kebenaran menurut pengertian mereka, yang endingnya mereka justru keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka satu contoh dalam Yohanes 8. Dalam Yohanes 8 ini adalah pahaman ahli Taurat. Di ayat 1 sampai dengan ayat 11, ahli Taurat dan orang-orang Farisi bagaimana merespon ketika menemukan orang yang bersalah. Alkitab mencatat di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saya baca bagi kita, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi seakan-akan firman yang mereka keluarkan. Lihat di ayat itu, orang salah maka hukuman atau akan mendapat punishment. Sementara firman mengingatkan hal yang berbeda. Di ayat 7 sampai dengan ayat 11 akhirnya Tuhan mengingatkan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama
pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Kalau kita lihat di sini adalah seringkali tanpa kita sadari, banyak orang lebih suka menghakimi sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan ketika orang mengajak ke gereja, tujuannya bukan untuk memulihkan. Ayo kita ke gereja, orang nggak mau ikut, dia emosi. Ini kan endingnya salah. Ayo kita melayani, orang nggak mau melayani, dia marah. Endingnya salah. Bahkan banyak orang-orang yang melayani. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat di dalam pelayanan ini pun saya akan katakan begini, orang yang pelayanannya yang paling rendah, justru orang inilah yang paling akan dilihat. Orang yang senangnya gereja, karena dia tidak perlu dilihat oleh orang lain. Dia tulus melakukannya untuk Tuhan. Tapi kalau kami yang ada di depan ini belum tentu semuanya tulus. Ada yang mungkin tuh mengejar performance supaya lihat orang lain melihat bahwa dia melayani, bahwa suaranya bagus, kemudian penampilannya hebat, dia bisa berkhotbah dengan baik dan lain sebagainya. Masih banyak motif lain di balik itu. Tapi sekali lagi kita tahu kalau firman mengingatkan siapapun yang ikut Tuhan, maka yang Tuhan lihat itu adalah hati. Sama seperti apa yang dialami oleh orang Farisi. Mungkin dia berpikir pada saat itu adalah orang ini salah, hukum. Tapi dia lupa firman itu adalah satu kesatuan. Di mana dalam kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40-nya dikatakan ada hukum yang terutama dan yang sama dengan itu adalah hukum kasih. Bukan hukumannya yang terpenting, tapi bagaimana orang ini berubah. Inilah Yesus katakan, ternyata orang-orang yang menghakimi tadi, begitu firman sampaikan, Yesus katakan kepada mereka di dalam ayat 7 tadi, "Siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melempari perempuan ini." Ternyata sama saja kelakuan si orang yang menghakimi dengan orang yang berbuat dosa tadi. Kalau istilah sopir angkot kan, sesama sopir angkot dilarang saling mendahului. Ternyata ini sesama berdosa rupanya, Bapak Ibu. Tapi dia berani menuduh orang. Ini orang kedapatan begitu. Padahal Yesus katakan, "Siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama melempari perempuan itu." Ternyata seorang pun tidak ada yang tidak berbuat dosa. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak sedang membenarkan perbuatan wanita ini. Dia nggak membenarkan kalau dia berbuat zina. Tetapi yang penting di situ Tuhan tekankan adalah orang kalau mau ikut Tuhan, maka yang penting dalam hidupnya adalah bagaimana dia dipulihkan. Dia akan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Maka kita lihat bagaimana wanita yang sekalipun mungkin secara hukum dunia ini adalah perempuan yang tidak benar. Yesus katakan di ayat 11-nya tadi, jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah." Tapi ada statement berikutnya, "Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Karena dia menganggap orang yang berbuat salah tadi adalah orang yang tidak paham akan kebenaran, sehingga orang ini perlu diubahkan dalam hidup. Sama halnya dengan keluarga kita yang mungkin belum bertobat. Jangan pula kita yang emosi ketika mereka belum berubah. Yang perlu kita lakukan adalah sampaikan kebenaran. Jangan dihakimi. Nah, ini kenapa kita harus penting memahami
mengejar berkat dalam hidup Bapak. Sekali lagi dalam mengejar berkat dalam hidup ini, maka hal yang perlu kita pahami adalah memang banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan sudah memberikan rule lewat firman-Nya. Kalau engkau mau mencapai sesuatu dalam hidupmu, engkau inginkan berkat-berkat ilahi dalam hidupmu, Tuhan selalu membuat, intinya adalah kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, maka Tuhan akan terus menuntut yang namanya ketaatan. Tapi seringkali kita terjemahkan firman itu menurut pengertian kita. Kalau kita terjemahkan menurut pengertian kita, sama seperti apa yang dikatakan Paulus tadi, akhirnya kita justru keluar dari kebenaran. Kalau kita keluar dari kebenaran, kita tidak menemukan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita ngambek, kecewa sama Tuhan. Padahal yang membuat kita tidak mengalami karena kita tidak mentaati kebenaran firman itu dalam hidup. Sebagai contoh, kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 5. Kita baca di ayat 9 sampai dengan ayat 14. Ini adalah Naaman, seorang panglima Raja Aram, seorang terpandang. Tapi Tuhan izinkan, sekali lagi, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua ada maksud. Kenapa Tuhan izinkan? Apakah lewat masalah supaya kita semakin intim, semakin mencari Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi setiap kali Tuhan izinkan persoalan, di balik itu Tuhan punya rencana untuk kebaikan kita. Makanya kita perlu koreksi diri. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Naaman ini. Sesungguhnya Naaman ini menginginkan berkat kesembuhan. Kita baca di ayat 9 sampai dengan ayat 14-nya saja. Ini ceritanya ketika Naaman terkena kusta, kemudian dia punya asisten rumah tangga atau pembantu, kemudian pembantunya mengingatkan kepada nyonyanya bahwa di Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Kemudian dia sudah pergi ke tempat itu. Kita baca dari ayat 9. Ini sesudah Naaman sampai di rumah Elisa. 2-3 ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Kita stop dulu sampai di sini. Kira-kira firman ini susah nggak Bapak? Begitulah semua firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak ada satu pun firman itu yang membuat kita susah. Tapi kita yang membuat firman itu menjadi susah. Karena kita nggak mau taat. Ketika Tuhan mengingatkan kesusahan sehari cukup untuk kita semua hafal ayat itu. Tapi yang membuat kita susah karena kita nggak mau mentaati firman itu. Kalau firman katakan serahkan kuatirmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Seringkali kita tidak mau menyerahkan kuatir kita kepada Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang salah, tapi kita kecewa dengan Tuhan. Kalau lihat dari firman ini kan begitu sederhananya. Bahkan belum jumpa sama si Elisa, belum jumpa. Apa yang menjadi kerinduannya Elisa sudah jawab. Dia suruh abdinya keluar menjumpai Naaman. Kemudian firmannya sangat sederhana, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Jawabannya pun jelas, ada janji yang indah, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Apa yang menjadi tujuan Naaman untuk berjumpa dengan Elisa? Bukankah ini? Ini yang menjadi tujuannya. Sederhana yang Tuhan sampaikan kepada dia. Apa yang kau rindu?
apa yang dilakukan oleh Naaman? Kenapa seringkali kita susah untuk mentaati firman? Mungkin kita juga sama seperti Naaman. Mungkin karena kita punya harga diri, terlalu gengsi, terlalu menggunakan logika kita, terlalu menginginkan orang lain menghormati kita, sehingga kita tidak menemukan apa yang menjadi kerinduan kita tadi untuk dijawab oleh Tuhan. Kita baca lanjutannya Bapak Ibu. Di ayat 11 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini logika pertama. Karena aku ini panglima, aku ini orang terhormat, maka Naaman mulai berkata begini, setidak-tidaknya kalaupun nggak sembuh nggak apa-apa. Nah ini kan bahaya Bapak. Yang penting Elisa harusnya keluar jumpai saya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhannya. Kemudian dia mulai taruh tangannya di atas di mana saya punya penyakit. Kemudian dia mulai menggerak-gerakkan tangannya. Maka aku akan sembuh. Itu menurut logika. Sekali lagi seringkali Tuhan bekerja bukan mengikuti logika kita. Karena Tuhan itu punya cara untuk menolong kita. Seringkali kita menginginkan Tuhan bekerja seperti yang kita mau, padahal Tuhan bekerja menurut apa yang menjadi kehendaknya. Tapi yang jelas Tuhan gak pernah kasih perintah yang berat buat kita. Selama kita mengasihi Tuhan, maka firman itu tidak ada yang berat. Kemudian kita lanjut, apalagi yang dikatakan oleh Naaman 12:2-3 ya. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kecewa jawabannya. Kenapa dia gunakan logikanya? Kalau sungai Yordan, kalau hari ini kalau Bapak Ibu pernah ke Pantai Bokek, itu lebih jorok dari Pantai Bokek, lebih jorok sungai Yordan daripada Pantai Bokek itu. Sehingga sebagai seorang panglima, dia berpikir kenapa mesti ke tempat yang jorok ini? Kan sungai-sungai yang lain banyak yang jauh lebih bersih. Makanya sampai disebutkan ada sungai Abana, ada Parpar, ada Damsyik dan lain sebagainya. Kenapa justru aku disuruh ke sungai yang kotor ini? Tapi itu perintah. Dia mengikuti menurut logikanya. Dia mau ajari Tuhan. Dia mau setting menurut kehendaknya. Dia mau tuntun Tuhan menurut keinginannya. Sehingga apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai, akhirnya dia menjadi kecewa. Alkitab catat dia menjadi panas hati. Banyak orang ketika Tuhan belum jawab doanya dia panas hati. Makanya banyak orang bersungut-sungut, mereka marah dengan keadaan. Padahal dia nggak ikuti apa yang menjadi petunjuknya Tuhan. Makanya kenapa kita perlu memahami kinerja Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang susah sekali mengalami janji Tuhan. Sederhana Tuhan terus katakan kepada kita, tetapi kita berat untuk mentaati firman dalam hidup. Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh ayat 14 ya, atau kita lanjut dulu baca ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tetapi untungnya di sini Naaman punya pegawai yang meneruskan, yang mengarahkan, yang memintanya untuk belajar taat. Kita baca 13:2-3 ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi
sadari, cara berpikir kita juga nggak jauh beda dengan Naaman ini. Terlalu banyak kita desain firman menurut keinginan kita. Kenapa Tuhan ajari ampuni mereka? Supaya Bapamu mengampuni. Ampuni orang yang bersalah kepada kami, tapi kita susah mengampuni orang lain. Maka logika kita akan mulai berbicara, bagaimana mau diampuni? Salahnya semua kita angkat. Padahal sebenarnya tujuannya di situ Tuhan buat adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena kalau engkau mengampuni, kata Tuhan, pertama Tuhan ingatkan, maka Bapamu di surga akan mengampuni engkau. Artinya keselamatan menjadi milik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat secara hati, kalau kita nggak ada ganjelan dengan orang lain, maka hati kita akan diliputi oleh kedamaian. Padahal kalau kita simpan pun kebencian, orang lain belum tentu capek pikirkan kita. Tuhan itu sebenarnya sedang memikirkan kita, tapi seringkali kita yang memutar seperti yang kita mau, begitu nggak sampai kepada tujuan kita, sama seperti apa yang dialami oleh Naaman, maka dia mulai panas hati dan kecewa dengan keadaan. Kenapa kita perlu mempelajari, merenungkan firman, dan kita ikuti firman itu menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya tujuan Tuhan itu boleh digenapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi di luar sana begitu banyak pengajaran yang bisa menyeret kita untuk keluar dari kebenaran. Kenapa firman mengingatkan umatku binasa? Karena tidak mengenal aku. Tuhan sudah mengingatkan supaya anak-anak Tuhan belajar kenali siapa Tuhan yang kau sembah. Tuhan tidak pernah menetapkan atau menuliskan satu ayat firman pun untuk membuat hidupmu menjadi susah. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan ketika kita belajar mentaati kebenaran firman, maka ketaatanmu itu adalah tanda engkau percaya kepada Tuhan. Ketaatanmu tanda engkau berserah kepada Tuhan. Ketaatanmu tanda engkau percaya Allah berdaulat atas hidup. Itu sebabnya firman Tuhan mencatat, mengajarkan kepada kita belajar akan firman Tuhan menurut kehendak Allah, supaya kita jangan membangun persepsi menurut keinginan kita. Dan Saulus ketika belum memahami siapa Allah yang dia sembah, dia sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dia berdoa 3 kali sehari menyembah Allah. Dia terus mencari kiblat untuk Allah. Tapi yang dilakukannya, hatinya justru berkobar-kobar untuk membinasakan umat kesayangan itu. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi pada akhirnya dia justru terlibat dalam pembunuhan. Karena dia tidak memahami bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang penuh kasih. Hari ini jangan lepaskan penghakiman apapun dalam hidup, karena firman Tuhan jelas mencatat penghakiman adalah aku, kata Tuhan. Bagian kita adalah menyampaikan kebenaran dan doakan orang yang mungkin kita lihat mengalami kesalahan dalam hidup. Seringkali kalau kita tidak memahami kebenaran firman, kita akan bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Naaman, menurut kita, bukan menurut Tuhan.
dari satu kemuliaannya kepada kemuliaan yang lain. Sehingga kuasa berkat mujizat janji, sesungguhnya janji itu adalah menjadi milik Allah. Tuhan sangat rindu supaya kita boleh hidup mengalami setiap janji-Nya. Terima kasih Bapak. Setiap kami bertemu di tempat ini untuk boleh senantiasa menyediakan waktu untuk boleh memperdalam, memahami pengertian kebenaran-Mu dalam hidup kami, supaya setiap kali kami belajar merenungkan firman, maka yang kami kedepankan adalah untuk melakukan kebenaran. Kau mau berkati setiap umat-Mu pada hari ini. Limpahi mereka dengan kasih, limpahi mereka dengan berkat-berkat, limpahi mereka dengan kebaikan, sehingga setiap umat-Mu di tempat ini akan terus menyaksikan bahwa Allah tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tapi kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Kau berkati setiap umat, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, bahwa setiap umat-Mu di tempat ini hari ke hari untuk semakin intim dengan Tuhan, supaya mereka semakin kuat, semakin teguh, dan semakin melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpuji termulia Tuhan, dan kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta gereja. Warta Gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan Minggu 11 Agustus 2024 Shalom. Yang pertama, Gembala dan staf Gembala mengucapkan selamat hari Minggu. Dan bagi jemaat yang mungkin baru bergabung, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah youth service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Kami mengundang jemaat yang berjiwa muda dan anak-anak muda untuk boleh mengikuti ibadah youth service di tempat ini. Yang ketiga, sekolah orientasi melayani Rosong diadakan pada hari ini selesai ibadah raya. Yang keempat, kemah doa Selasa ini diadakan pada hari Selasa seperti biasa pukul 7 malam. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikutinya. Yang kelima, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai selesai di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bersama berdoa puasa di tempat ini. Dan yang terakhir, tempat dan waktu IFA dapat menghubungi ketua FA masing-masing. Demikianlah warta gereja. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyiapkan persembahan kita yang akan kita hantar ke depan. Mari persiapkan persembahan terbaik di hadapan Tuhan. Dan kita kembali berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Engkau yang mematrai firman ini dalam hidup kami. Dan kalau kami juga kembali akan membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan, pakailah untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan kami tahu Engkau akan memberkati kami sesuai dengan kelimpahan yang ada padamu. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Kasih
boleh nikmati, rasakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyegarkan kami Tuhan. Engkau yang terus mengurapi gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Antoni Surbakti. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini, Engkau mengetahui kerinduannya, Engkau mengetahui visinya. Engkau yang campur tangan atas seluruh hidupnya. Engkau memberkati kesehatannya dalam nama Yesus. Tubuhnya hari ini Engkau jamah, Engkau rawat, pemulihan kesehatan yang baru Tuhan berikan, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Engkau memberikan stamina dan kesehatan yang prima bagi hamba ini. Berkati istrinya dan ketiga anaknya Tuhan. Engkau memberkati mereka, apa saja yang mereka rindukan, doakan Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Kami berdoa buat seluruh pengerja di tempat ini, para pelayan yang sudah melayani-Mu. Engkau terus mengurapi kami, menambah-nambahkan kapasitas kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang terinstal dalam keluarga besar gereja ini. Engkau Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Engkau Tuhan yang memelihara, memberkati umat-Mu. Kaum bapa, kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu dan lansia, mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Allah menuntun umat-Mu di tempat
Ya, salam kepada kita semuanya. Ya, pada hari ini kita bersukacita karena pada hari ini Bapak Gembala kita yang kita sayangi, yang kita hormati dalam ulang tahun yang ke-54 ya Pak, ke-54. Yuk kita sama-sama mengatakan selamat ulang tahun, sehat dan panjang umur. Sama-sama. Selamat. Mungkin Pak Gembala akan memberikan suapan untuk istri tercinta. Potong kuenya, disusul mereka akan memberikan ciuman kasih di dalam doa. Sama-sama berdoa ya untuk Pak Gembala. Kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat 1 tahun yang Tuhan tambahkan Pak Gembala.